saya akan berikan taufik kepada orang ini, saya akan mensyukuri perbuatannya. Inilah sifat Allah Ta'ala yang dari Asmaul Husna Asy-Syakur. Allah yang banyak mensyukuri perbuatan hambanya. Hamba-Ku menjalankan hadis yang ringan aja dia mau lakukan, dikalahkan hawa nafsunya, saya akan syukuri perbuatan dia. Saya akan berikan kekuatan sama orang ini untuk tahajud dia mau, untuk khatam Quran setiap bulan, untuk bersedekah minimal setiap bulannya 2,5% dari hartanya, untuk dia bisa zikir pagi petang, untuk lebih hebat lagi mungkin dari itu, dia bisa berzikir kepada Aku dengan taufik dari Aku, berzikir setiap desak nafasnya. Oh, hebat sekali. Berani dari hadis yang ini. Dan ini sepakati oleh seluruh ulama. Anda boleh pergi ke negara mana saja, berbuka itu sunnah dengan korma. Sunnah. Ya kalau ada. Tapi saya ingatkan nih Bapak Ibu, jangan beli korma yang ada merek. Ini bukan bergibah, tetapi ini memang sudah menjadi problem umat yang akan jadi bom waktu Bapak Ibu. Bom waktu saya bilang nih. Makanya kita harus kembali bertobat, mengkaji ilmu, betul-betul kembali kepada para ulama. Kenapa? Karena hadirin di mana keberadaan aliran sesat kayak Syiah ini tetap akan menjadi bom waktu di seluruh dunia. Apa sih Ustaz? Jadi bom waktu begini gara-gara masalah korma aja. Karena ini saya udah lihat di Alfamart itu ada korma namanya korma Iran di salah satu Alfamart. Saya lihat waktu itu di Halim. Ketika saya kali di airport ada Alfamart, kita lihat ada korma Iran. Jangan beli korma Iran. Ya, di situ ada tulisannya warna merah korma Iran. Kalau beli korma yang lain aja, Tunis ke Mesir. Kalau ada korma Oblong korma Kebonjeruk gitu. Hadirin, jangan beli itu kenapa? Karena keuntungannya ini untuk kekuatan orang Iran. Dan Iran ini adalah Syiah yang sesat di Iran. Dan Iran ini adalah Syiahnya satu kelompok mujahidin yang paling hebat, punya senjata terhebatnya, yaitu Hizbullah di Lebanon. Ketua Hizbullah itu mujahidin orang Syiah udah berkata, kita akan serang Makkah dan Madinah. Namanya Nasrullah. Senjatanya canggih-canggih, dan yang hebatnya itu enggak pernah dikatakan teroris oleh Amerika. Kenapa? Karena Amerika ngerti Islam Syiah ini yang akan jadi bom waktu bagi Islam yang benar kayak Islam Ahlus Sunnah. Ya, jadi yang itu dia kan. Udah kalau nggak ada koma, nggak ada air putih, berbuka combro ya begitu sih. Kalau udah ada koma sama air putih, tapi masa air putih nggak ada. Gitu. Baik hadirin yang sama-sama berdoa Allah. Ini berbuka dengan yaitu dengan ini khatam Quran sebulan. Jadi untuk khatam Quran sebulan termasuk amalan yang insya Allah syukuri dari perbuatan Anda berbuka dengan korban yang ringan. Ya. Dan untuk khatam Al-Quran sebulan ini sampai kapan Ustaz? Sampai mati kita. Jadikan amalan harian. Ya, jadikan amalan harian khatam Quran sebulan. Berarti sehari cuma 1 juz gak banyak. Masa sih Ustaz 1 juz gak banyak. Habis subuh cuma perlu 7 menit dapat bulan. Dengan bacanya yang ini Ustaz kita ini tajwidnya Masya Allah murid daripada Ustaz Syekh Sofyan Nur, orang yang paling tinggi punya sanad hadis dari masih sekarang tinggal di Malang di Batu. Ya masih pertama kali juga beliau selalu murid punya sanadnya sampai kami sanad Al-Qurannya. Jadi untuk khatam Quran sebulan mudah, coba amalkan Pak. Sehari bacaannya subuh 2 lembar 7 menit, cuma perlu 7 menit, asal tajwid tidak benar. Tajwidnya dengan alamat jaris munfasil manamat alim syukur manamat rohinya itu aja. Anak ikhlas-ikhlasnya yang ringan-ringan. Tidak mesti harus belajar fikih asal berakar maksudnya berolah masyarakat dan sebagainya. Bapak Ibu cuma perlu 7 menit dapat 2 lembar. Amma yatasaaluna 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Cuma perlu 7 menit dapat 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur, asar, maghrib, isya 2 lembar berapa? 10 lembar. 10 lembar 1 juz. Ya, baik. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah.
Kemudian waktu berbuka ini adalah waktu sakral, waktu baik. Ya, hadisnya ringan. Masa berbuka aja menunggu berbuka. Apa jaminannya? Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin. Bukhari Muslim hadisnya. Orang-orang yang sedang berpuasa senantiasa akan mendapat kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Nabi, janji Nabi, siapa yang menyegerakan berbuka puasa senantiasa dapat kebaikan. Kalau dari Allah Ta'ala, hadis kuncinya seperti apa? Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai. Masya Allah. Lagi-lagi hadis yang ringan. Hambaku yang paling aku cintai bukan berinfak di masjid kita ini kan mau bangun nih. Ya. Ini baru amalan ringan, apalagi kalau Bapak Ibu berinfak untuk masjid. Saya tanya Bapak Ibu, mau mudah nggak dapat pahala dari rekening orang lain, dari amalan orang lain? Masa sih bisa? Bisa. Syaratnya Bapak Ibu ke masjid juga ibadah, dan sebanyak orang yang ibadah di masjid, pahalanya untuk Bapak Ibu semua. Kok bisa? Bisa. Syaratnya Anda infak untuk, kalau bisa nih, Ustaz udahlah pembangunan Al-Hijrah saya ini 5 miliar. Waduh, itu setiap sholat Jumat berapa ratus ribu orang di sini, pahalanya Allah demi Allah tuh Bapak Ibu. Masa susah betul. Asal Anda sendiri ibadah. Jangan udah infak 5 miliar nggak pernah sholat, kan ada bergerak lain. Wah ini nggak benar. Nah hadirin, ini bukan untuk berinfak yang besar, tapi yang ringan dulu ini. Apalagi kalau berinfak kan gitu. Ini amalan ringan, cuma hadirkan diri kita 10 menit, 5 menit sebelum berbuka. Tadi hadisnya Nabi bersabda, orang yang menyegerakan berbuka takjil, maka itu akan mendapat kebaikan. Kalau hadis kuncinya, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai, baik berani. Ini bukan ngapal Quran, bukan ngapal hadis, bukan membangun masjid dengan uang sendiri, bukan memelihara anak yatim 100 orang, bukan mendirikan pesantren, tapi menghadirkan diri kita ketika berbuka tepat waktu aja. Allah katakan, hambaku yang paling aku cintai, ajaluhum fitrah, yang mereka menyegerakan berbuka. Bapak Ibu, ingat kalimat ajala yu'ajilu, takjil artinya adalah menyegerakan. Ini bukan nama makanan. La ilaha illallah. Ibu bawa takjil apa? Sekarang kalau kasih takjil kayak makanan berbuka. Saya takut jadi tahrif bil arabiyah, menyelewengkan bahasa Arab. Bahwa takjilnya apa? Memang takjil apa nih? Makanan berbuka. Siapa bilang? Takjil artinya itu menyegerakan berbuka. Bukan kata benda, tapi kata verb, bukan noun. Kan sering kita dengar gitu. Ibu bawa takjil apa? Salah. Kemarin kita udah ngaji. Ibu bawa makanan untuk takjil apa? Ibu bawa makanan apa untuk takjil? Betul. Takjil artinya menyegerakan berbuka. Persis kayak bahasa muhrim. Ibu, muhrimnya mana muhrimnya? Kasih tahu, nih muhrim saya kayak ihram. Muhrim itu bukan maksudnya suami kita, bukan istri Anda, bukan istri kita. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Jadi kalau ditanya, ibu sendiri mana muhrimnya? Muhrim saya ada di lemari dulu. Udah saya pakai umrah baru kemarin. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram, bukan orang yang halal untuk berjalan berdua. Kalau ditanya ibu mana mahramnya, termasuk keliru itu makanya. Bukan mau. Baik, hadirin masya Allah. Ini kan baiknya mengamalkan hadis ini coba lihat. Waktu berbuka. Waktu berbuka Nabi katakan orang yang menyegerakan berbuka. Sekalipun dia lagi baca Quran, memang baiknya kan kita 10 menit 5 menit mau berbuka itu udah rapi.
udah habis dengan pakaian sholat kayak begini. Apalagi kalau berbuka di masjid lebih terjaga. Kalau di rumah ya mungkin tidak terjaga, lebih syahdu dengan anak istri, tapi harus diperhatikan. Jangan orang mau berbuka masih pakai kaos singlet, rambut masih acak-acakan, masih malas-malasan duduk di sofa, ya, pegang channel TV, ke sana ke sini nyari azan yang paling cepat ya. Apalagi kalau sebelum berbuka masih cuci mobil, masih lap-lap ini lap-lap itu. Ini tidak taksim dengan waktu berbuka. Bagaimana mengamalkan hadis ini? Ketika kita mau berbuka, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan amal-amal ringan, tapi kalian ringan saja bisa kita amalkan. Allah akan menemui perbuatan kita. Diberikan kekuatan taufik untuk lebih bisa beramal soleh lebih berat. Nah, jadi mau berbuka nih 10 menit, 5 menit sebelum Anda mau istighfar, silakan. Dengan sholawatan silakan, dengan tasbihat silakan, dengan baca Quran. Contoh amalkan di sini, Anda baca ini, wa minan nasi man yaqra'u ayatnya yang sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun billahi. Allahu akbar. Kalau diteruskan sampai bawah kan masih ada 13 baris. Nah, sayang. Sementara ada sudah berkumandang. Itu namanya gak ngamalkan ini. Tutup Al-Quran. Alhamdulillah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Untuk masalah tarawih, ya ini sih cuma pengalaman aja ya, supaya umat Islam jangan ribut terus. Ya. Yang pertama tarawih, jumlah rakaat tarawih itu dengan witirnya 23 rakaat. 23 rakaat ini adalah fatwa mayoritas ulama, termasuk yang tadi saya katakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 23 dengan witirnya. Enggak lama Bapak Ibu, cuma 2,5 jam ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau sholat, Ustaz bagus mana 8 sama 20? Saya pernah sholat 20 rakaat di pinggiran Jakarta sini. Subhanallah, Fatihahnya setengah nafas, bukan satu nafas lagi, saking cepat ya. Jadi selesai 23 rakaat itu dalam waktu 15 menit. Saya tanya Pak Imam mau kemana sih? Ini sifat sholat tarawih yang 23 seperti ini yang jadi fitnah nanti itu kan, gara-gara 23 jadi menjaga target kayak begitu, nggak sah sholatnya. Dengan 8 kan Ustaz? Iya sih. Saya jawab mendingan berapa? Dengan 20. Di Al-Hijrah. Nah, ini fatwa seluruh mayoritas ulama, di antaranya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ya, saya singkat aja, Imam Hambali, Imam Ahmad. Yang terus Imam Hambali ini madhab yang diamalkan di Saudi Arabia, makanya tetap sampai sekarang 20. Iya, iya, enggak apa-apa. Ini kita mau memastikan. Jadi ini 23 rakaat. Di Istiqlal pun begitu. Jadi kalau udah 11 yang mau pulang ya, terus tidak diberikan. Iya, boleh. Hadirin yang kedua, tarawihnya 39 rakaat. Nah, kalau tahu kan ada tarawih begini. Ini punyanya Imam Malik rahimahullah. Ada dalilnya, ada kitabnya ada. Tapi nggak ada berani orang bilang Imam Malik bid'ah. Ada berani bilang Imam Malik bid'ah? Monggo, tafadhol. Ini imamnya Masjid Nabawi ini. Mana Ustaz coba buktikan kalau Imam Malik itu fatwanya 39 rakaat. Benar nih. Ini kan di laptop saya kita ada konkret. Kita aneh-aneh juga ada sini.
Hadirin, di Imam Malik fatwanya itu terawih 39 rakaat, dan ini diamalkan di Masjid Nabawi abad kedua Hijriah. Kalau sekarang di Maroko di Aljazair di Tunisia. Kenapa Pak? Udah pada pulang ya? Nih, kita lihat Imam Malik. Jadi memang terawih itu tidak ada bilangan yang tetapnya langsung dari maka dia tidak mutlak harus begitu. Nanti saya sampaikan semua pendapat para ulama seluruh dunia. Jadi enak gak ribut. Ini ribut. Hadirin, kita lihat. Nih, waqala Malik, berkatalah Imam Malik. Ini kita punya sangat berkeras nih, kita punya Imam Nawawi. Imam Nawawi Damaskus, seorang yang sudah diterima ilmunya oleh golongan manapun, mau kasih warna hijau, warna kuning, warna merah, kita beliau dipakai Riyadus. Ini orang ini Imam Nawawi. Waqala Malik, Imam Malik at-tarawih, kata Imam Malik, tarawih itu isru tarwihat wa hiya sittah wa salasuna raka'atan ghairul witri. Tarawih menurut saya, kata Imam Malik, 36 rakaat sama witrnya 3, jadi berapa? Mantap nih. 3 baik. Ya, yang tarawih itu ketiga adalah 11 rakaat dengan hormat. Ya, ini fatwanya dari Indonesia. Ya, di sini beliau berkata sholat tarawih dengan hormat 2 sampai 8 titik 3 dari 11 silakan berdasarkan hadis dari man qama Ramadan, siapa yang dia Ramadan di situ Rasul tidak menentukan. Yang keempat, tarawih 11 rakaat dengan hormat berapa? Ini bukan PSSI. Format 443 ini juga fatwa daripada muhadis masa kini, muhadisnya saudara-saudara kita dari Salafi, yaitu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani kekeh dengan pendapat tarawih itu adalah 443. Monggo. Tapi pendapat Syekh Al-Albani pun ditolak di Masjidil Haram oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dari masyaikh ulama-ulama. Beliau dalam kitab ada sekarang juga bisa saya pilihkan. Namanya kitab beliau Risalah Tarawih. Beliau katakan sholat tarawih cuma 4 dari sini. Silakan ya, berusaha untuk merubah di mana haram supaya tarawih itu 4 tapi nggak bisa. Nah, ulama masalah dari contoh kepada mayoritas. Nah, termasuk dari organisasi Muhammadiyah persis masih pakai ini juga, silakan. Ya, coba Bapak Ibu sholat di Masjid Muhammadiyah di mana? Sudah apa? Di Menteng. Itu bukan tadi ya. Tidak apa-apa. Yang keliru itu Pak, orang waktu tarawih masih nonton tidak akan ada hiburan. Kan mau bilang ya, mau ngapain? Malam tarawih masih nonton TV. Kalau bisa di video, setelah itu sebulan simpan. Baik hadirin, ini semua amalan yang ada di Jagat Raya ini, tarawihnya seperti ini, dan tidak ada yang perlu diributkan. Tinggal pilih mau yang mana, silakan. Kalau di sini mengadakan
jangan diberanikan. Saya masalah sampai ini Pak Ustaz siapa yang wakil Masjid Maridin? Bapak ya? Masjid Maridin kalau apa sih? Pak Ustaz siapa? Nggak ada. Silakan. Hadirin, ini diantaranya kalau untuk i'tikaf, sebenarnya itu i'tikafnya Rasul sudah dipenuhi. Yang belum. I'tikafnya Rasul nanti mesti tadi kita mau dipanggil 2 tingkat atau 5 tingkat? Kali 5 tingkat kan tambah baik. Berharap isinya lebih banyak. Hadirin, i'tikaf yang dari Nabi itu adalah 10 hari terakhir enggak pulang-pulang dan enggak keluar dari masjid, enggak pulang ke rumah. Itu i'tikafnya yang the first class-nya itu. Nah ini orang tua kita nih, maaf nih, yang udah ada kesibukan, nggak ada bisnis, nggak ada apa-apa lagi. Coba tahun ini, tapi memang fasilitasnya belum memadai ya. Kalau nanti udah ada 2 tingkat, nah itu tingkat atas bisa dipakai untuk tempat istirahatnya orang-orang yang i'tikaf. Karena Rasul i'tikaf tidur malam harinya, dan tidur di masjid boleh, apalagi untuk i'tikaf. Karena memang Rasul 9 tahun itu selama Ramadan tidak pernah pulang ke rumah ketika udah masuk malam 21. Ingat ya Pak, kecuali pada tahun ke-10 Hijriahnya. 10 Hijriah itu beliau mulai masuk Masjid Nabawi nggak keluar dari malam 11. 20 hari ya. I'tikaf sih. Kecuali mandi, beliau pulang ke rumah, tapi nggak sampai masuk juga, cuma ke kamar mandi saja. Kalau kita kan fasilitas sudah lengkap, ada WC, ada apa. Nanti ini kalau sudah jadi, coba dibentuk i'tikafnya seperti itu. Maksudnya yang sudah tidak aktif bekerja. Kalau yang masih bekerja ya sulit, nggak apa-apa sih, masih bisa juga i'tikafnya dari jam 10 sampai subuh, udah gitu nanti kantor. Ya boleh dikatakan i'tikaf apa tahun ya. Nggak apa-apa juga, masih baik juga seperti itu. Nah jadi sama-sama dari Allah. Ini sekilas aja sih masalah-masalah puasa. Tadi saya mau bilang sama Pak Haji ya, masalah tetes mata, masalah menggosok gigi lagi puasa dengan hotel itu makruh ya. Tapi kalau dengan siwak, ya ini Imam Syafi'i berkata makruh ini sampai zawal, sampai zuhur. Imam yang lain katakan kalau dengan siwak sampai maghrib itu enggak makruh. Siwak, ya sekali saya tahu siapa. Ayu Arok itu kalau Anda sekali pagi itu menurut banyak para ulama enggak apa-apa. Yang makruh ini pakai obat. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ada yang lagi sakit pakai obat tetes mata, ya obat tetes matanya itu terasa di kerongkongan. Menurut Imam Syafi'i itu tidak batal, asal jangan ditelan. Kalau emang terpaksa gitu. Ataupun ada yang sakit di bekam, oh ini dari korbannya belum saya tampilkan, kelupaan itu. Ini boleh lebih Pak? Urusnya Pak Haji boleh lebih? Jadi korban yang dipakai berbuka sama nadi, korban utop namanya seperti ini. Ini korban mongkel, tapi saya kasih tahu nih, sengaja kami ada download gambarnya supaya Bapak Ibu nanti mungkin ada yang umroh. Nah kalau lagi umroh cari korbannya begini. Ya kalau yang nggak ada bagian di Alfamart Indomaret. Nih korban yang dipakai Nabi berbuka korban mongkel, tapi lihat ini yang lebih penting, yang warnanya sudah begini, yang sudah 3 hari 4 hari. Nah ini namanya butok, bukan yang masih begini. Kalau ini masih garing dan rasanya agak sepet gitu, sepet ya. Nah hadirin, kurma ini kalau udah seperti ini warnanya, dimakan aja, itu nanti nggak perlu dikenyapunya, cuma dikenyapu itu aja, udah lumut sendiri, tinggal buang itu. Ya. Enak, lembek, kurmanya dipakai warnanya seperti ini. Tapi kalau nggak ada, karena emang ini ngajanya cuma di mana? Di sana, lagi umroh kita di situ bisa dia mongkel. Dan kalau ada di tanah bawah, insya Allah dipasungkan, itu juga saya rasa. Ya, di tanah bawah kan dipasungkan ini Pak. Saya di Azhar ternyata pasung air aqua itu kan. Beli minyak zaitun, kan kita tahu minyak zaitun yang asli dari Saudi kita beli, itu setiap hari saya minum 2 sendok untuk melawan kolesterol jahat. Ini kita
kita bilang dari mana bang? Zaitun. Kok kepala pusing? Ternyata minyak itu filma. Kan udah diungkap sama polisi kan, sama polisi sudah diungkap kalau itu minyaknya apa? Minyak filma. Kita ada gak berani makan gorengan, malah minum filma 2 sendok. Hadirin ya Allah, ini insya Allah Indonesia Allah yang menjaga palsu, kormat ya, kalau enggak zaitun palsu, ijazah palsu, presiden palsu. Jadi hadirin ini yang dipakai berbuka. Tapi kalau anda mau buka yang lebih baik, karena korma ini korma spesial, harganya pun mahal, dan ini sudah lembek memang dari sananya, yaitu korma ajwa. Nah, korma ajwa ini nggak bisa dipalsukan insya Allah karena memang ada bintik-bintik putihnya. Setiap korma ajwa begini, ada garis-garis putih. Harganya murah, 1 kilonya cuma 500.000. 1 butir dari 5.000 rupiah. Bagus banget. Dan inilah satu-satunya korma yang disabdakan oleh Nabi bisa menangkal racun dan sihir. Kalau ada yang sakit, alhamdulillah. Ada yang sakit nggak terekam dengan rekam medis, beli ini aja. Kalau nggak dapat belinya bisa SMS saya beli. Tapi bukan dari ya, ada saya tahu totalnya di Duren Sawit ada, di Kelapa ada. Itu loh, pokoknya mewah, pokoknya namanya tambah, tambah. Jadi kalau sakit nggak terekam sama medis bisa beli. Jadi bisa menangkal racun. Nah, tadi saya katakan berpegang seperti ini lagi puasa tidak batal. Jangan dilihat botaknya. Ini Nabi pernah dipegang. Waduh, ini saya ambilkan hadisnya. Ini cara perbuatan cara Nabi ini. Riwayat Imam Abu Dawud. Hebat ini. Tanggal-tanggalnya pun Nabi yang sadarkan. Hadisnya nilainya sahih atau hasan. Oh hasan ini. Syekh Al-Albani katakan hasan. Rasul bersabda, "Man yahtajama, siapa yang berhijama atau berpegang, siapa yang berpegang pada tanggal 17, 19, 21, tanggalnya disebut oleh Nabi, tanggal 17 setiap bulan Islamnya, 17, 19 dan tanggal 21, karena syifaan min kulli da'in, bagi obat untuk seluruh penyakit, menjadi obat bagi seluruh penyakit. Berpegang hebat ini. Jadi dipegang hampir tiap 12 hari dipegang. Ya, tanggalnya 17, 19, 21. Nanti di Ramadan tanggal berapa? Pertanyaannya, Ustaz, lagi puasa sih hari dipegang boleh tidak? Boleh, tidak batal. Hadisnya Bukhari Muslim. Rasul pernah dipegang lagi puasa dan tidak batal puasanya. Hadis berpegang Bukhari, riwayat Imam Bukhari, bukan Bukhari Muslim. Anak Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrim. Rasul berpegang dalam keadaan ihram. Lagi ihram boleh dipegang, tapi bukan di kepala, karena lagi ihram tidak boleh dicukur rambutnya. Tapi di badan. Wahtajama wa huwa shaim, dan Rasul pernah berpegang lagi puasa. Jadi berpegang lagi puasa tidak batal. Sedemikian juga dikaitkan dengan ilmu medis sekarang. Siapa yang lagi puasa diambil darah untuk donor tidak batal. Siapa yang lagi puasa tiba-tiba siang hari pusing kepala, darahnya naik 500, disuntik dengan suntik insulin tidak batal. Tapi kalau diinfus batal. Karena infus berupa nutrisi. Siapa yang lagi puasa kemudian dia pakai obat tetes mata tidak batal. Kalau memang dia rembes rasa di kerongkongan pahit, wajib dibuang. Ya, karena ini dalam keadaan sakit. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang lagi puasa siang hari kena flu berat, ini tersumbat hidungnya, beraktivitas tidak nyaman, pakai pink inhaler, itu boleh, tidak batal juga. Tapi kalau lagi puasa, kemudian dia asmanya kambuh,